pada hari ini di dalam kelas. Nah, baik, setelah Ibu lihat teman-teman yang dari via Zoom dan juga yang ada berada di depan kelas, kalian hadir semua ya. Baik, tidak untuk memperpanjang waktu, alangkah baiknya kita langsung masuk saja ke materi yang akan kita bahas. Materi garis besar yang akan kita bahas adalah mengenai surat lamaran pekerjaan, yang dimana yang akan kita bahas itu dari KD 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca atau yang akan kita baca nantinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih surat lamaran pekerjaan? Nah, di sini Ibu akan paparkan materi atau mengenai pembahasan surat lamaran pekerjaan atau pengertiannya. Baik, di sini bisa kalian lihat PPT yang telah Ibu tampilkan, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, akan Ibu bacakan. Surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat yang bersifat pribadi atau bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau ke instansi tertentu agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu. Nah, juga ada surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat dari seseorang yang berhubungan dengan ajuan untuk mengisi suatu pekerjaan sesuai dengan posisi atau lowongan yang ditawarkan. Jadi, kita mengirimkan surat lamaran pekerjaan kita ini kepada suatu instansi atau perusahaan yang ingin kita ajukan dan juga sesuai dengan lowongan yang akan kita diterima atau yang akan kita ajukan juga. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu nih isi surat lamaran pekerjaan. Nah, isi surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi 3. Bisa kalian lihat lagi di tampilan PPT. Yang pertama itu ada paragraf pembuka, yang dimana awalan isi surat itu menyatakan salam, perkenalan singkat dan pengantar untuk menuju isi surat. Yang kedua, itu ada isi. Itu adalah bagian paling penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, itu ada penutup, yang dimana mengandung harapan penulis dan juga ucapan terima kasih kepada penerima surat. Nah, selanjutnya, setelah Ibu memaparkan isi surat lamaran pekerjaan, Ibu akan memberikan lagi nih materi mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian lihat apa saja sih sistematika surat lamaran pekerjaan? Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi 8. Nah, Ibu akan sebutkan satu persatu ya, yaitu ada tempat dan tanggal saat surat ditulis. Yang kedua itu ada hal dan lampiran. Yang ketiga itu ada tujuan surat. Dan yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada pembuka. Yang keenam ada bagian isi. Yang ketujuh ada penutup. Dan yang terakhir, nah ini jangan lupa nih, ini harus selalu diingat, yaitu ada tanda tangan dan juga nama lengkap. Baik, setelah sudah kalian memahami materi dari Ibu menjelaskan mengenai isi surat lamaran pekerjaan, terus juga mengenai sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, Ibu ingin kalian membagi kelompok. Kalian harus menentukan nih kelompok minimal 4 orang. Ibu bagikan atau kalian pilih sendiri 4 orang dalam satu kelompok nih. Dari via Zoom, baik dari via Zoom dan juga baik teman-teman yang ada di dalam kelas. Nah, tugas kalian itu adalah mengidentifikasi atau mendata sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan yang ada Ibu paparkan. Nanti Ibu akan berikan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Setelah itu kalian di kelompok masing-masing menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaannya. Nah, bisa kalian lihat Ibu sudah menampilkan contoh surat dari lamaran pekerjaan. Nah, di sini tugas kalian adalah mendata atau mengidentifikasi dari isi dan juga sistematika dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya setelah kalian udah membagi 4 kelompok, nah kalian diskusikan isi pokok yang ditemukan dalam surat lamaran pekerjaan dan juga kalian diskusikan mengenai sistematika yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu berikan contoh di depan ini. Nah, selanjutnya setelah kita diskusikan bersama-sama, kita melaporkan hasil diskusi kita tadi. Nah, kita laporkan apa saja sih untuk surat lamaran tersebut. Nah, kita bakal kita bahas apa saja isi yang terdapat, sudah benarkah isi surat dan sistematika yang terdapat dalam surat tersebut. Baik, teman-teman.
Sudah kalian perhatikan? Baik, baru kita menyimpulkan isi surat lamaran pekerjaan yang ada di PPT tersebut. Yang itu ada isi surat lamaran pekerjaan dan juga sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anak, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, kemarin kan kita membagikan tugas kelompok tuh, tapi mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kali ini kita akan menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaannya tetap yang Ibu bagikan di PPT kemarin ya. Seperti yang Ibu tampilkan ini, kita tetap akan membahas materi ini. Akan membahas tetap surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu paparkan di depan. Tetapi kita mencarinya yang berbeda. Tapi kali ini kita menyimpulkan dari sistematikanya dan juga unsur-unsur yang terdapat di dalam surat lamaran tersebut. Nah, selanjutnya Ibu ingin tidak pembagian kelompok. Ibu tidak ingin dibagi kelompok. Kali ini Ibu hanya ingin setiap satu siswa maju ke depan dan melaporkan atau menyampaikan yang telah kalian dapat sistematika dan analisis unsur-unsurnya yang terdapat di dalam PPT ini. Jadi kalian paparkan satu persatu apa saja sistematika kalian simpulkan dan juga unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, baik, kita analisis bareng-bareng ya. Tetapi setiap satu siswa bakalan Ibu tanya dan juga akan maju ke depan dan membahas mengenai sistematika dan juga unsur yang terdapat di dalam isi surat. Nah, PPT-nya ada di sini, contoh surat lamaran pekerjaannya, analisis unsur kebahasaannya. Jadi pertama kita ke ini dulu deh, ke sistematika surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat tersebut ini itu terdapat tempat dan tanggal saat surat ditulis. Bisa kalian lihat kan teman-teman, anak-anak bisa kalian lihat, dan juga situ menampilkan hal dan lampiran. Yang ketiga, dia juga menyampaikan tujuan surat. Yang keempat, dia juga ada salam pembuka. Bisa kalian lihat di PPT yang telah Ibu tampilkan di depan. Selanjutnya dia juga ada pembuka, ada bagian isi, penutup, dan juga ada tanda tangan dan juga nama lengkapnya. Di dalam di PPT yang telah Ibu tampilkan lagi, surat lamaran pekerjaan, kita akan membahas menyimpulkan unsur yang terdapat di surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, itu ada bentuk surat yang standar. Bisa kita lihat dari penjelasannya itu, bentuk surat standar itu contohnya seperti surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Bisa kalian lihat nih, format suratnya sudah terdapat di dalam lamaran surat tersebut. Nah, yang kedua, di dalam unsur surat lamaran pekerjaan itu ada bahasa yang baik dan benar. Kalian setiap penulis surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bisa kalian lihat nih di surat lamaran pekerjaannya, penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang seperti penulisan kalimat perincian masih menggunakan huruf kapital. Jadi sudah baik dan benar ya teman-teman, dan juga huruf kapital yang telah dipaparkannya sudah baik. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan bahasa yang sopan. Nah, bisa kalian lihat nih, sudah menggunakan bahasa yang sopan atau belum? Nah, sudah menggunakan bahasa yang sopan ya. Yang keempat, itu ada kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, kalian bisa lihat di surat lamaran pekerjaan ini, karena informasi lowongan bersumber dari media massa, pelamar Fajar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, bisa kalian lihat kan? Baik, selanjutnya yang kelima itu ada penyampaian maksud surat pada isi surat. Nah, maksud suratnya apa? Bisa kalian lihat ya, di surat lamaran pekerjaan itu sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja. Sudah menyampaikan posisi atau jabatan yang dia inginkan. Kalian bisa lihat nih, nama pelamar tersebut sudah menyampaikan apa tujuan dia untuk melamar surat pekerjaan. Sudah dia jelaskan ya, posisi dan jabatan yang dia inginkan. Nah, yang keenam bisa kalian lihat itu menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Nah, ini
setiap kalian masing-masing itu mempresentasikan atau menyimpulkan dari sistematika dan juga kalian sudah menyimpulkan unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, Ibu berterima kasih sekali kepada teman-teman semua, kepada anak-anak semua dari via Zoom, baik yang di depan Ibu. Ibu berterima kasih karena kalian sudah berantusias dalam materi pembelajaran yang telah Ibu berikan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 2. Dan juga Ibu harap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu berikan. Baik, cukup itu saja pada hari ini. Terlebih dan terkurang